Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Belajar Benar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar channel ini terus berkembang dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyuguhkan sejarah Sunan Gunung Jati melamar Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten, yang disusun berdasarkan sumber sejarah Cirebon, naskah Mertasinga Pupuh Sebab Lacu, Babad Cirebon, serta tradisi kesepuhanan Kanoman. Semoga motivasi membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pada abad ke-15, Cirebon yang kala itu merupakan pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa, mulai berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat dakwah Islam. Pemimpinnya adalah Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, seorang wali Allah yang juga keturunan bangsawan. Beliau lahir dari Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran, dan Syarif Abdullah bangsawan dari Mesir. Dari garis keturunan itu, Sunan Gunung Jati memiliki darah Sunda sekaligus darah Arab, menjadikannya sosok pemersatu dua budaya besar. Sebagai seorang ulama sekaligus pemimpin, Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan akhlaknya yang mulia. Ia menyebarkan Islam bukan dengan pedang, tetapi dengan kelembutan ilmu dan teladan. Berita tentang kepemimpinannya sampai ke berbagai kerajaan di Jawa Barat, termasuk Kerajaan Kawunganten. Di kerajaan itu, hiduplah seorang putri yang terkenal akan kecantikannya, kebijaksanaannya, dan keteguhan hatinya. Dialah Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten, putri Permadi Putih, penguasa Cangkuang, keturunan Kerajaan Sunda. Sejak kecil ia dikenal pandai menjaga kehormatannya, berakhlak mulia, dan memiliki wibawa yang membuat banyak bangsawan terpikat. Namun Nyi Kawunganten tidak mudah memilih pendamping, karena ia meyakini pernikahan haruslah dilandasi oleh niat yang suci. Takdir Allah mempertemukan keduanya ketika Ratu Kerawang berkunjung ke Cirebon untuk memeluk Islam bersama rombongannya. Dalam rombongan itu hadir pula Nyi Kawunganten. Saat itulah Sunan Gunung Jati melihatnya, bukan semata-mata terpesona oleh kecantikannya, tetapi oleh keanggunan dan kelembutan hatinya. Dalam hati Sunan Gunung Jati terbersit doa, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, satukanlah aku dengan wanita ini dalam ikatan suci pernikahan, agar kami dapat bersama-sama mengabdi kepadamu." Dengan niat tulus, Sunan Gunung Jati memutuskan melamar Nyi Kawunganten. Namun lamaran itu bukan perkara mudah. Dalam adat Sunda, seorang pria yang melamar harus menunjukkan ketulusan, bukan hanya kekuasaan atau kekayaan. Nyi Kawunganten pun mengajukan syarat-syarat, bukan berupa harta, melainkan ujian kesungguhan iman dan akhlak. Sunan Gunung Jati menerima semua ujian itu dengan sabar dan penuh keyakinan. Ia menunjukkan bahwa cintanya bukan hanya cinta manusia, tetapi cinta yang berlandaskan keimanan. Setiap tantangan dijawabnya dengan kebijaksanaan. Setiap keraguan dihapuskan dengan ketulusan. Hingga akhirnya keluarga Nyi Kawunganten yakin bahwa Sunan Gunung Jati adalah lelaki terbaik yang dapat menjadi imam bagi sang putri. Lamaran itu diterima, dan pernikahan dilangsungkan sekitar tahun 1475 M. Pernikahan tersebut bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan dua kerajaan. Dari sinilah hubungan Cirebon dengan Kawunganten semakin erat, menjadi awal berkembangnya dakwah Islam di Jawa Barat dengan cara yang damai. Setelah menikah, rumah tangga mereka penuh keberkahan. Allah mengaruniakan dua anak. Nyi Winahon lahir sekitar tahun 1477. Dan Pangeran Sabakingkin lahir sekitar tahun 1478. Pangeran Sabakingkin kelak dikenal sebagai Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten, yang menjadi pusat dakwah Islam berikutnya. Dari keturunan inilah dakwah Islam menyebar luas ke pesisir barat Jawa dan Sumatera bagian selatan. Kisah ini bukan hanya tentang cinta seorang lelaki kepada perempuan, tetapi tentang cinta kepada Allah yang menggerakkan hati keduanya untuk bersatu dalam ikatan suci. Sunan Gunung Jati mengajarkan bahwa cinta sejati tidak perlu dipaksakan, cukup disandarkan pada iman dan kesabaran. Nyi Kawunganten mengajarkan bahwa menjaga kehormatan akan menghadirkan jodoh terbaik yang Allah pilihkan. Pesan motivasi dari kisah ini, cinta sejati adalah ketika dua hati dipertemukan oleh Allah, bukan hanya untuk saling mencintai, tetapi untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Pernikahan yang dilandasi iman akan melahirkan keberkahan, persatuan, dan keteladanan yang kekal hingga akhir zaman. Jika kita melangkah dengan niat baik, sabar dalam ujian, dan menjaga kehormatan,
maka Allah akan memudahkan jalan kita, sebagaimana Allah mempersatukan Sunan Gunung Jati dan Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten. Cinta yang dibangun atas dasar iman tidak hanya mempersatukan dua hati, tetapi juga membawa cahaya bagi seluruh umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.